film Pesta Babi adalah propaganda yang sangat berbahaya yang dapat memecah belah kesatuan Republik Indonesia. Sebuah film yang berani dibuat menyentuh wilayah-wilayah sensitif yang rawan konflik. Sebuah karya seni disebut propaganda, atau mereka takut film Pesta Babi ini menggambarkan hal yang real atau nyata yang terjadi di dalam. Halo teman-teman, karena banyak juga teman-teman yang bertanya di Instagram maupun YouTube tentang film Pesta Babi. So, mari kita bahas. Coba teman-teman bayangkan bahwa ada sebuah film yang belum selesai kita tonton, tapi sudah membuat satu dunia maya itu berantem. Ada yang berantem karena isu geopolitik, ada pula yang berantem karena berbeda pandangan ideologi. Semua itu berawal dari film Pesta Babi. Beberapa minggu lalu atau mungkin bulan lalu, dunia maya dipenuhi dengan satu judul film, yaitu film Pesta Babi. Ada yang bilang bahwa film Pesta Babi ini adalah mahakarya yang jenius. Ada pula yang bilang bahwa film Pesta Babi adalah propaganda yang sangat berbahaya yang dapat memecah belah kesatuan Republik Indonesia. Jadi, sebenarnya apa yang disembunyikan daripada film Pesta Babi, atau apa yang terjadi di balik layar film Pesta Babi? Mari kita bahas. Bagi teman-teman yang belum tahu, film Pesta Babi ini viral karena apa? Film Pesta Babi ini viral bukan karena pembuatan filmnya atau budgetnya itu triliunan rupiah, bukan. Tetapi film Pesta Babi ini adalah sebuah film yang berani dibuat menyentuh wilayah-wilayah sensitif yang rawan konflik. Film ini menggunakan metafora babi yang sebagaimana simbol, teman-teman mungkin tahu bahwa babi itu simbol dari kerakusan, kotor, dan tabu, untuk menggambarkan realitas hidup masyarakat sosial. Pertanyaannya, kenapa bisa seviral ini film Pesta Babi? Jawabannya sederhana teman-teman, yaitu kontroversi adalah bahan bakar dari sebuah algoritma. Jika ada satu kelompok yang merasa tersinggung dan ada kelompok lain yang membela atas nama kebebasan berpendapat untuk menciptakan sebuah film ini, maka yang terjadi adalah film ini akan viral, pecah, dan akan banyak komentar yang pro dan kontra dalam film ini. Sebenarnya, film Pesta Babi ini mungkin tidak terlalu viral sampai sekarang teman-teman. Tapi, karena awal nobar film Pesta Babi ini, itu sempat dihentikan oleh, ya, kalian tahulah film ini dihentikan oleh siapa. Saya menyampaikan apakah akan dihentikan. Melihat di media sosial banyaknya penolakan akan kegiatan pemutaran film ini. Ini tidak diterima oleh tentara, jadi selesai sudah terima. Selesai, cabut semua. Tidak ada yang berbahaya dalam film ini. Kalau Bapak mau nonton silakan Pak. Terima kasih so datang, terima kasih Ngoni so punya keresahan yang sama terhadap lingkungan, terhadap penindasan di Maluku Utara. Karena film Pesta Babi ini dilarang, justru memicu rasa penasaran dari masyarakat Indonesia. Sebenarnya ini bukan hal yang aneh. Kenapa dilarang mesti dibuat atau dilanggar? Hal ini pernah dikemukakan oleh kakek saya yang berasal dari Biak. Beliau ini bernama Jack Webern. Beliau mengatakan bahwa ketika seseorang merasa kebebasannya untuk memilih diancam atau dihilangkan, ia akan termotivasi untuk memulihkan kebebasan itu. Seringkali dengan melakukan persis hal yang dilarang.
Coba kalau awal pemutaran film Pesta Babi ini atau nobar-nobar itu tidak dilarang oleh, ya teman-teman tahu, tetapi diadakan diskusi bareng, pasti tidak akan film ini seviral sekarang ini. Tapi tunggu dulu teman-teman, apakah pantas kita melabeli film ini sebagai propaganda yang berbahaya? Mari kita membahas ini secara objektif. Sebuah karya seni disebut propaganda jika hal ini bisa menimbulkan opini publik untuk membenci atau mendukung kelompok tertentu. Di sisi lain, para penikmat film independen justru mendukung hal ini. Mereka mengatakan bahwa film Pesta Babi adalah simbol cermin buruk dari apa yang terjadi di belakang layar pemerintah. Jika ada yang marah melihat atau menonton film Pesta Babi ini, jangan-jangan mereka atau mereka takut film Pesta Babi ini menggambarkan hal yang real atau nyata yang terjadi di dalam masyarakat Indonesia. Ada hal atau candaan dari anak-anak muda Papua yang mengatakan tersinggung, terlibat. So, jika teman-teman atau kalian yang di luar sana yang merasa tersinggung dari pemutaran film Pesta Babi ini, jangan-jangan kalian adalah di era digital sekarang, penonton sudah sangat cerdas, teman-teman. Mereka sudah langsung mencari siapa sutradaranya, siapa yang mendanai film ini, dan kemana arah politik dari film ini dibuat. Muncul beberapa teori konspirasi yang mengatakan bahwa film Pesta Babi ini sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menutup isu atau hal yang sebenarnya terjadi di belakang layar. Gimik atau pengalian isu, kita tidak pernah tahu jelas. Tapi satu hal yang pasti, film Pesta Babi ini dapat memecah atau membagi ideologi masyarakat Indonesia. Ada yang pro, ada pula yang kontra. Namun ada hal yang aneh dalam keviralan atau viralnya Pesta Babi ini. Ada satu tokoh dari film Pesta Babi ini yang dulunya itu berapi-api untuk menolak adanya PSN di Papua. Namun, setelah film Pesta Babi ini viral, tokoh atau pemain atau apapun yang ada di dalam film Pesta Babi ini, dia berbalik menyerang sutradara dari film Pesta Babi. Sebenarnya, apa sih yang ditakutkan dari film Pesta Babi ini? Ala sambani waliwa biakitete elo lerbo tepo ala ada dan kami yang ciptakan tanah ini siapa pula dari Sorong sampai tanah ini yang dibusuk oleh PSN. Dan hari ini kami mau buka karena pelanggaran PSN 2024 tanpa izin dia masuk pemutaran. Film itu dihentikan karena itu tanpa izin saya. Kenapa saya punya wajah ditampil terus? Saya tidak mau. Karena itu tanpa izin saya. Terus mereka sudah putar film itu di mana-mana. Apa yang saya dapat? Ucapan terima kasih saja tidak. Dihentikan. Mulai dari hari ini dihentikan. Seandainya ada yang putar film itu, tolong proses orang itu. Ada beberapa pertanyaan yang timbul, apakah tokoh ini mendapat suap atau mendapat intimidasi dari kelompok atau sesuatu yang lebih berkuasa di dalam negara ini? Atau jangan-jangan hal ini menjadi ketakutan dari kelompok-kelompok yang merasa hal ini sebaiknya disembunyikan dan tidak boleh diketahui oleh masyarakat Indonesia.
Terlepas dari semua ini, kita tidak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi dari tokoh ini. Saya, Anda, dan kalian semua, kita sama sekali tidak tahu apa yang terjadi pada tokoh ini. Kami dari keluarga Mama Sinta mau klarifikasi dugaan penyeludupan Mama ini, ya, untuk membawa atau sepihak untuk melaporkan LBH Merauke setelah film Pesta Babi itu berkembang, ya. Dan kami merasa ini sistem yang dibangun oleh oknum-oknum sehingga membenturkan perjuangan kami di dalam memperjuangkan tanah-tanah adat kami di tanah Papua. Kita minta juga kepada pihak-pihak yang membawa Mama supaya itu dipulangkan kepada kami. Kami keluarga merasa kehilangan Mama. Karena Mama dibawa tanpa izin dari kami keluarga. Sampai saat sekarang ini kondisi Mama kami belum tahu. Apakah itu beliau baik-baik di Jakarta atau diintimidasi segala macam. Dan secara pribadi Mana, saya sebagai anaknya saya kenal dekat dengan beliau. Beliau ini diintimidasi, ditekan sehingga bisa mengikuti oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk membenturkan atau memuluskan program PSN di atas tanah Papua ini untuk merusak hutan-hutan kami, untuk menggerogoti hidup-hidup kami di tanah Papua ini. Kita mungkin akan menghujat tokoh ini, tapi kita tidak tahu apa yang sebenarnya beliau alami, entah itu masalah ekonomi, kesehatan, atau hal-hal lain yang kita tidak bisa berkontribusi dalam menolong tokoh ini. Mungkin hal itulah yang mendorong tokoh ini melakukan hal tersebut. Ini dengan Mama Yasinta Mulyani, saya sudah ambil keputusan sendiri. Jadi saya mau cari pekerjaan di perusahaan. Cari pekerjaan dengan rumah saya ingin mau direhab karena rumah saya sudah tidak layak lagi. Yang ketiga, anak saya ya butuh pekerjaan juga. Itu yang saya harapkan ke depan. Pemerintah bisa bantu kita lewat perusahaan yang ada di Wagekal sekarang, dan kami mendukung karena kami tidak punya apa-apa di kampung ini. Harapan kami cuma ke pemerintah. Lewat pemerintah kerjasama dengan perusahaan, dengan masyarakat, maka itu kami mau dukung perusahaan boleh lanjut sampai kami bisa menikmati hasil yang perusahaan sudah berikan. Terima kasih. Jadi kita juga tidak boleh terlalu berkomentar pedis terhadap tokoh ini yang berbalik setelah film Pesta Babi ini viral. Kecuali kita mempunyai kontribusi yang besar untuk menopang tokoh ini. Pada akhirnya kita tahu bahwa dari film Pesta Babi ini mengajarkan kita bahwa sebuah film tidak berdiri sendiri. Sebuah film akan selalu bertabrakan dengan realitas atau ego dari para penontonnya. Apakah film Pesta Babi ini adalah sebuah propaganda yang berbahaya? Atau ini merupakan karya seni yang terlalu jujur sehingga membuat beberapa kelompok atau orang merasa panik, takut dalam pembuatan film Pesta Babi ini? Semua itu dari pandangan dari teman-teman sendiri. Bagaimana teman-teman melihat film Pesta Babi ini? Apakah ini propaganda atau karya seni fakta yang terjadi di lapangan? Bagaimana menurut teman-teman tentang film Pesta Babi ini? Apakah teman-teman merupakan kelompok yang menganggap film Pesta Babi ini adalah sesuatu yang keterlaluan, propaganda berbahaya, atau teman-teman adalah kelompok yang menganggap film Pesta Babi ini adalah sesuatu yang keren, real, fakta yang harus ditonton oleh seluruh warga Indonesia maupun internasional? Tulis pendapat ataupun teori teman-teman di kolom komentar, dan sampai jumpa di video berikutnya. Manseren Ifnok Au. Ada juga yang saling
Coba teman-teman, metafora babi, sabar ya teman-teman, membela, terbincangkan dan